Paling banyak apa Bu? Hah? Apa aja yang lain di sini? Kalau di kependudukan kan kebetulan kita udah ada aplikasi Betawi Pak untuk membagi proyeksi kita di Hades. Bukan Betawi itu apa? Aplikasi untuk layanan langsung melalui daring. Jadi warga bisa duduk dari rumah bisa melayani, nanti kalau misalnya aplikasi baru dia ambil. Jadi dari rumah bisa? Bagi warga yang datang kita tetap layani. Banyakan mana Bu? Lewat online apa banyak aplikasi? Kebetulan di sini online-nya agak malas warganya. Oh gitu. Katanya kalau kelurahan malah lebih cepat. Kebetulan mungkin mereka rata-rata nggak cuma Android HP. Oh iya. Jadi kita layani juga. Datang kita layani, cuma kita batasi. Jumlahnya sehari 30-an. Kalau normal berapa? Normal bisa 60-50-an. Oh 50 ya. Dari PTSP apa kebanyakan? PTSP sekarang udah online 100% lah. Cuma yang datang ke sini biasanya untuk urusan makam. Makam, terus apa KTP enggak? KTP sama kalau dia kerja ibu. Kan kalau perpanjang nggak perlu foto lagi ya? Masih nggak perlu lagi Pak. Nggak perlu Pak. Kecuali yang baru 17 tahun. Yang baru aja kan yang harus datang kan? Nggak bisa foto dari rumah karena dari sini kan? Foto di sini siap ya semua. Foto juga tetap kita batasi karena kan kita langsung ketemu sentuh tangannya, jadi kita ikutin protokol kesehatan. Tetap warganya kita batasi. Nggak pakai APD kan? Pakai juga Pak. Warganya. Fotonya petugasnya. Pakai kalau nggak batasi, cuma nggak bisa pakai. Oke, jadi yang dilayani tadi itu ya KTP, kematian, akte pemakaman, lahir, akte lahir ya, pemindahan, pemindahan. pindah rumah ya. Berapa jenis sih? Berapa jenis pelayanan? Totalnya ada berapa jenis? Kalau ke semuanya kita ada 7 Pak, tapi sekarang kan rumah sakit juga kita udah mempermudah, kita jemput bola ke rumah sakit. Bagi rumah sakit di sini yang udah masuk kita aplikasi sudah mereka tidak perlu datang ke kelurahan, kita yang datang Pak. Rumah sakit apa bentuknya? Jadi kita dari 5 wilayah tetap bersih lain Pak sih. Setiap hari ke rumah sakit datang nggak? Kita janjian Pak, ada komunikasi. Jadi mereka yang input setelah ini, jadi kita cetak, kita antar berkas kasih. Di rumah sakit Husada, puskesmas sama rumah sakit. Berapa tiap hari orang ini? Kalau Husada rata-rata 2 puskesmas yang banyak. Itu malu banget kan? Berapa? Sekarang 5. Alhamdulillah. Berarti ada kepercayaan juga warga ya? Iya, Pak. Mereka antusias. Karena mereka juga walaupun misalnya Puskesmas kecamatan? Pademangan datang, warga sana kita udah berikan. Puskesmas kecamatan apa? Sawah besar Pak. RSUD Pak, RSUD di Pendek. Oh, Ini melayani bukan yang puskesmas, tadi puskesmas kelurahan apa puskesmas? Kecamatan Pak. Kecamatan. Oke, RSUD. RSUD bukan di Pendek. Kalau rumah sakit, kalau puskesmas kecamatan itu masuknya RSUD? RSUD. Oh. Saya pikir beda kayak. Tapi ada beberapa kecamatan. Tapi di sini Sawah Besar, Tanah Abang, Bonjir. Iya. Ini melalui aplikasi sejak tahun kapan Bu? Aplikasi udah 2 tahun yang lalu Pak. Kalau tanam untuk di rumah sakit baru tahun kemarin. Jadi kita kerjasama aplikasi dari komputer di tanam di sana. Sudah 2 tahun Jadi sejak semua kapan? wilayah Pak. Semua wilayah kita layani. Layanan ya. Jadi bagi orang yang kerja seperti itu. Untuk Kelurahan Pasar Baru di kesempatan hari ini, Rabu 24 Juni 2020. Puji dan syukur kita untuk dapat memberikan arahan, saran dan masukan kepada Terima kasih sudah hadir mendampingi saya nih Pak Idris dari fraksi Nasdem. Nasdem lagi. Saya habis ketemu Nasdem tadi malam. Tadi malam sampai jam berapa ketemu Nasdem? Dari ketua fraksi dari PSI Pak Idris. Pak Idris ini tinggal di Terus ya. Jadi Bekasi ya. Jadi dapilnya. Kemudian saya sesuai dengan arahan Gubernur untuk memastikan bahwa selama proses PSBB di masa transisi ini semua unit-unit kegiatan itu bisa melaksanakan protokol COVID dengan baik. Alhamdulillah ya. Tadi pagi saya ngecek ada stasiun di Pasar Baru, kemudian pasar, sekarang ke kelurahan. Saya
sejenak dalam rangka silaturahmi untuk memastikan bahwa semua program-program yang sudah dibuat disusun bisa terlaksana dengan baik. Alhamdulillah tadi saya ngecek di pelayanan PTSP itu ya. Alhamdulillah rata-rata 30 selama masa PSBB seharinya kurang lebih seluruh ini bisa 60 lebih, dan sudah ada aplikasi ya namanya Alpukat Betawi ya. Jadi ada aplikasi untuk memudahkan masyarakat ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu, mohon kita terus bisa memberikan pelayanan terbaik kita ya, dengan sepenuh waktu dan sepenuh hati ya. Pengertian sepenuh waktu itu bukan berarti 24 jam ya, tapi sepenuh waktu yang dimana dibutuhkan kita bisa memberikan pelayanan terbaik. Jadi waktu jangan jadi masalah, sekalipun pelayanan dibatasi jamnya, waktunya, tapi sedapat yang bisa kita bantu ya. Unit kelurahan itu adalah unit paling terdepan ya, dari struktur pemerintahan, berada di garis depan ujung tombak yang harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat ya. Kalau kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik ya, insya Allah warganya senang. Tugas kita semua harus memberikan pelayanan, bisa juga melindungi warganya ya, dari semua kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Dan boleh ada pungli, pungutan liar dan sebagainya, supaya warga kita merasa nyaman. Hadirnya pemerintah di setiap wilayah itu warga merasa nyaman. Pernah saya sampaikan di lain waktu sebelumnya, kalau orang datang ke kantor kita, ke unit kegiatan, itu datang karena ada yang diurus, akan ngurus akte kelahiran, ngurus perpanjangan KTP, ngurus pemakaman dan lain-lain. Bagaimana ke depan mereka datang lagi ke tempat kita, ke kantor kita kelurahan, bukan karena ingin ada yang diurus Bapak Ibu, tapi karena rindu, kangen dengan kita. Karena pelayanan yang diberikan baik, mereka merasa berterima kasih, merasa bersyukur. Mungkin karena kita urus dengan baik ya, usahanya mereka lebih baik dan sebagainya ya. Jadi Bapak Ibu, kita harus pastikan orang itu kembali kepada kita. Kalau semakin banyak orang kembali kepada kita, Bu, itu cuma dua. Kembali kepada kita karena kita tidak bisa melayani dengan baik sehingga dia datang lagi, marah, itu kecewa. Tapi ada yang datang kepada kita karena justru karena pelayanan yang baik. Mereka senang, mereka ingin ketemu lagi. Jadi tugas kita pastikan orang datang lagi ke kita. Tidak hanya kita bisa memberikan pelayanan, tidak hanya ada yang dibutuhkan oleh warga, tapi juga pastikan mereka datang lagi karena berterima kasih, bersyukur atas pelayanan kita yang baik. Jadi ukurannya begitu. Jadi kalau kita di rumah itu baik dengan tetangga, hubungannya baik, orang senang pun datang ke kita. Itu tuh ukurannya begitu. Berapa banyak orang yang mau ketemu kita, berapa banyak orang yang datang ke kita. Nah, ukurannya di situ. Di lingkungan kita orang mau nggak datang? Jangan-jangan nggak ada tetangga yang mau datang ke kita, nggak ada tetangga yang mau mampir ke rumah kita, ya kan? Jangankan mau masuk, mau duduk, ya kan? Nengok aja nggak mau, ngobrol nggak mau. Nah, itu tanda tanya, berarti kita harus introspeksi. Nah, Ibu Bapak juga begitu, kita semua harus senantiasa evaluasi, introspeksi. Selain kita harus memberikan pelayanan terbaik, ya, memastikan semuanya cepat. Kemarin mana itu Pak? Dulu alhamdulillah kita coba tes, ternyata pelayanan cepat sekali ya. Langsung diajukan, dibuat, hitungan menit selesai. Alhamdulillah di sini juga demikian, hitungan menit sudah selesai, akan bisa diajukan melalui aplikasi. Memang warga perlu diedukasi ya, supaya nggak jauh-jauh. Tadi saya dengar sesuatu yang baru lagi. Alhamdulillah setiap berkunjung ada sesuatu yang baru yang ingin disampaikan kepada publik. Bahwa kita jemput bola, datang ke rumah sakit, membantu. Jadi mereka nggak perlu datang ke kelurahan ya, bagi akte kelahiran itu ya. Nah itu bagus. Jadi memang tugas kita pelayanan itu jemput bola datang. Itu bagus ya. Saya betul terima kasih sama Pak Gubernur bahwa kita semua telah memberikan pelayanan yang terbaik.
Terus buat teman-teman di sini ada Karang Taruna ya, yang muda-muda, kalian harus bisa menunjukkan ya, kepeduliannya kepada masyarakat ya, kesetiakawanan sosial. Motonya begitu kan? Motonya Karang Taruna kesetiakawanan sosial. Apalagi di saat-saat seperti sekarang, di saat sulit, di saat PSBB ya, kita memang banyak kehilangan, ya, tapi kita juga mendapatkan sesuatu yang baru ya. Meningkatnya solidaritas, meningkatnya kesetiakawanan. Kalau kita sebagai sebuah bangsa di Jakarta ini bisa berkolaborasi sosial, bisa bersatu, bisa kompak, bisa tolong menolong sesama kita. Itu yang dibutuhkan oleh kita semua, harus bersinergi positif ya. Bisa berkomunikasi dengan baik sekalipun dibatasi. Ada sesuatu yang baru di masa PSBB ini, di masa pandemi COVID ini, penggunaan teknologi meningkat ya. Kalau rapat-rapat begini sudah sulit dibatasi jaraknya ya. Tapi semuanya akhirnya jadi melek teknologi, menggunakan handphone-nya, komputer, laptopnya untuk berkomunikasi dengan baik. Kita belajar menyampaikan sesuatu bisa dengan baik sampai dipahami, dimengerti, dilaksanakan sekalipun tidak dengan tatap muka. Dan ternyata lebih murah, lebih efektif ya. Jadi rapat dari rumah bisa. Dan jumlah pesertanya juga bisa banyak kalau menggunakan teknologi. Kalau rapat biasa kan dibatasi, ruangnya terbatas. Jadi alhamdulillah ternyata di balik kesulitan ada kemudahan, ada sesuatu yang baru, ada terobosan baru ya. Bagi kita yang senantiasa bersyukur atas takdir Allah, insya Allah semuanya dimudahkan. Bapak Ibu nggak usah khawatir ya. Kesulitan kekurangan ini kita sikapi secara bijak, kita syukuri, insya Allah nanti akan digantikan yang lebih baik lagi, bahkan lebih baik dari masa-masa normal sebelumnya. Begitulah ya jajawal bagi orang-orang yang bersyukur ya. Kita harus selalu bersyukur apapun yang kita hadapi ya. Ini hadirnya virus ini ya, kalau kita syukuri akan menjadi baik. Jadi nggak usah khawatir, yang penting semua patuh taat pada protokol COVID ya. Tadi saya lihat juga udah menggunakan pembatas plastik, itu hampir di semua kelurahan begitu. Alhamdulillah dijaga di tempat. Nah Bapak Ibu, selain melayani di kantor-kantor, kita juga harus menjadi penggerak di lingkungan masing-masing, di rumah, di lingkungan keluarga, di rumah ya. Jadi tugas kita ini nggak cuma di kantor, tapi dimanapun kita berada, kita punya tugas mewakili negara, mewakili pemerintah ya, mewakili Pak Gubernur untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik, tidak hanya di kantor tapi di lingkungan kita masing-masing. Kalau lihat warga nggak menggunakan masker, pastikan menggunakan masker, pastikan jaga jarak, pastikan cuci tangan, pastikan tidak masuk dalam kerumunan. Jadi cegah, hindari adanya kerumunan, semuanya bisa. Kalau itu kita berlangsung, insya Allah ya kurva-kurvanya semakin menurun, angka kematian menurun, angka yang dirawat menurun, angka penyebarannya menurun, yang diisolasi menurun, dan meningkat angka kesembuhan. Itulah ya, R0-nya nanti bisa di bawah 1 terus. Sekarang sudah 0,98, mudah-mudahan terus 0,8, 0,7. Kita nanti akan ada evaluasi di akhir bulan. Di sini zona merahnya berapa? 15. Di satu ada juga akan buat rata RW10. RW10 ya, ada di 10 baru tinggal 1. Tinggal 10 maksudnya? Sudah sembuh Pak. Oh sudah sembuh. Jadi tinggal dari 10. Dari 10? 9 sudah sembuh Pak, sisa 1. 9-10 dari RW10 tambah 2 sekarang. Kalau dari kelurahan cuma itu dah? Yang sekarang hanya macam kali ya Pak. Pasar baru. Oh iya, satu aja. Satu aja Pak di Naga Selatan. Oh gitu, alhamdulillah ya. Mungkin itu sementara, silakan Bapak Ibu nanti kalau ada yang mau ditanya. Silakan. Silakan kepada Bapak Ketua RW. Kalau ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya para untuk kita semua dan
Bapak Lurah dan semua. Ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita punya kesempatan sembako sampai bulan apa Pak ya, karena warga kami memang pada menanyakan masalah sembako dari pemerintah itu sampai kapan disalurkan ke wilayah, itu yang pertanyaan dari warga Pak ya. Di samping itu memang saya sudah mendapatkan bantuan baik dari Bapak Gubernur maupun dari Bapak Presiden, itu memang sudah kami terima. Namun masih ada kekurangan karena belum sesuai permintaan dari wilayah kami. Contoh kemarin saya dapat bantuan dari Pak Presiden itu sebanyak 112 paket, sedangkan yang dibutuhkan kurang lebih 200 paket Pak. Itu dari Epicotop ini. Namun saya atur saja karena memang semua itu perlu mendapatkan bantuan dari Pak Gubernur maupun Pak Presiden, sehingga saya tadi Pak, karena berupa beras dalam 112 paket itu isinya kemarin itu 25 kilo, jadi saya sudah beli rata itu mencapai 200 kakak, itu semua kebagian baik orang yang berada di DKI maupun di luar DKI, itu semua saya bagi rata karena saya sudah ada laporan Pak Lurah bahwa kalau tidak disesuaikan dengan nama yang ada, itu yang lain nggak kebagian Pak. Makanya saya atur seperti itu supaya semua bisa makan bersama begitu Pak. Jadi sejak orang kemarin saya ganti 5 kilo lah, saya rasa cukup 1 minggu karena tepat juga Pak Presiden kirim tanggal 3, kemarin datang lagi tanggal kemarin itu tanggal 22 datang. Itu sudah mulai saya sampaikan kepada warga-warga semua, dan saya juga masih punya stok yang lama untuk mengcover kekurangannya itu. Itu mengenai bantuan sembako, mungkin itu saja sudah saya sampaikan. Jadi saya bisa dapat jawaban dari Pak Wakil Gubernur ini sembako sampai kapan untuk diterima oleh warga setempat. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jajarannya. Terima kasih. Mohon izin saya Tatang Kurnia Pak, FK Kelurahan Pasar Baru. Pertama saya ingin mengucapkan maupun dari Presiden. Dan alhamdulillah sangat bermanfaat bagi warga kami di wilayah. Nah kemudian harapan kami yang kedua Pak, atas nama warga kembali saya mengimbau kalau bisa itu dikondisikan Pak, untuk jadwalnya itu jangan sampai malam Pak, kasihan karena beberapa ketua RW, ketua RT kami ini lebih banyaknya 10 Pak, jadi karena petugas jadwal mereka mau tidak mau harus menunggu tengah malam begadang. Jadi itu saja yang kami terima dari masyarakat khususnya warga Pasar Baru. Jadi mereka memohon kalau bisa masalah waktu lebih disesuaikan gitu Pak. Baik, terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini telah membantu untuk sama-sama berkontribusi untuk memberikan bantuan dukungan pelayanan kepada warga. Yang kedua tadi bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Namun nanti bantuannya itu disesuaikan sama yang dengan membutuhkan. Jadi jumlahnya tidak berkurang Pak. Kalau sebelumnya tadi dapat itu ojek online dapat Pak, nanti berkurang. Penerimanya berkurang jumlahnya. Seiring dengan pulihnya ekonomi, maka yang tadi tidak bekerja kemudian dibantu, sekarang setelah bekerja tidak dibantu lagi. Jadi secara bertahap nanti orang-orang yang sudah kembali pulih stabil itu tidak mendapat bantuan, kecuali yang memang
sudah terdaftar mendapatkan bantuan rutin seperti KJP, lansia, KJL ya, apalagi disabilitas. Itu ada beberapa yang memang tetap dapat bantuan setiap bulannya itu terus. Begitu juga janji Kemensos juga PKH ya Pak ya. PKH satu lagi apa namanya? BPMT. Nah, itu juga dapat ya, itu rutin. Nah, itu sudah rutin, nanti mudah-mudahan kalau berkurang bantuan Pak disyukuri. Itu artinya apa? Artinya kita sudah pulih kembali, sudah normal kembali ya. Kecuali memang yang betul-betul berhak ya, kelompok masyarakat prasejahtera dan sebagainya. Jadi tetap bantuan ada dua tahap, dua gelombang besar dan sampai dengan Juli sampai dengan Desember. Tapi jumlahnya nanti akan disesuaikan. Terima kasih Pak RW yang selama ini membantu tugas. Soal dibaginya bagaimana itu kami serahkan mekanismenya pada RW dan RT yang mengatur. Bapak selaku pimpinan warga bersama RT tentu lebih memahami, lebih mengerti daripada kami. Lingkungannya seperti apa, detailnya persisnya, dan bagaimana cara membagi yang bijak. Bagi kami yang penting itu sampai dapat dipertanggungjawabkan dengan baik si penerima. Nanti kalau penerima ingin bagi saudara-saudaranya, warga lainnya, itu bagian dari kebersamaan, bagian dari persaudaraan, bagian dari kesejahteraan kita semua. Sekiranya itu suatu contoh yang baik. Terima kasih Pak RW, Pak RW. Kemudian tadi soal turunnya bantuan itu sampai malam, nanti kami akan sampaikan. Memang mungkin karena jumlahnya Pak tidak kurang dari 2,4 juta paket. Nah, jadi memang di gudang itu memang harus diatur. Jadi yang diberi tugas itu PD Pasar Jaya dan para unit-unit kegiatan lainnya, pengusahanya supaya harus mengatur ya. Mungkin mereka lebih enak malam karena mungkin tidak macet, sepi ya. Diatur, ada yang pagi, ada yang siang, sore, ada yang malam. Nah, mungkin ada lingkungan yang dapatnya malam. Nanti akan disampaikan, diusahakan kalau bisa jangan sampai malam. Betul tadi banyak warga kita, para RT RW yang sudah lanjut usianya ya, nggak seperti yang muda-muda tentu ya. Mudah-mudahan nanti Pak ya, kita akan perhatikan yang terbaik. Mudah-mudahan masukan ini menjadi penting bagi kami. Nanti dalam rapat-rapat kami sampaikan juga ya, kepada PD Pasar Jaya, kepada Post Station dan lainnya yang diberi tugas untuk mendistribusikan. Juga nanti saya sampaikan kepada Kementerian Sosial ya, Pak Menteri, supaya nanti bisa mengatur pengiriman ya, sembakonya atau paketnya itu pada jam kantor pagi sampai sore. Ada lagi? Bapak Ibu cukup ya? Cukup, terima kasih ya. Jadi terima kasih bantuan dukungannya, pelayanan yang diberikan, pelayanan yang baik. Tugas kita itu melayani, berikan pelayanan yang terbaik. Bapak Ibu jangan berharap apa-apa dari warga yang kita layani. Karena berapapun yang diberikan oleh warga itu pasti jumlahnya terbatas. Berapapun yang diberikan oleh warga jumlahnya sangat terbatas. Jadi kalau memberikan pelayanan sepenuh waktu, sepenuh hati, tulus ikhlas. Kalau sepenuh waktu, sepenuh hati, tulus ikhlas, kita memberikan pelayanan yang terbaik ya. Jadi kita kalau melayani itu kita harus merasa bahwa kita yang di seberang sana, kita yang sedang melayani. Kalau kita yang sedang melayani, kita maunya apa sih? Pelayanannya cepat selesai, baik, ya kan? Apa yang diminta bisa dipenuhi. Bahkan apa yang belum diminta dipenuhi. Tadi seperti sampaikan Ibu tadi, kita bahkan datang ke rumah sakit, ke puskesmas membantu. Mereka senang, namanya orang lagi lahiran, ya. Tentu sakit, capek, ya, dan lain-lain. Kita datang memberikan pelayanan. Kalau pelayanan itu kita berikan yang terbaik dengan tulus ikhlas, ya. Tadi saya sampaikan jangan berharap apa-apa dari warga kalau kita memberikan pelayanan. Berharaplah kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau kita tulus ikhlas, nanti Allah yang akan mengganti. Tuhan yang Maha Kuasa yang akan membalas. Tadi saya sampaikan
Kalau kita berharap dari warga, pasti sangat terbatas. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, kepada Tuhan, tidak terbatas, tidak ternilai. Allah Maha Kaya. Jadi bagi orang yang bersyukur, insya Allah. Bagi orang yang tulus, ikhlas, mendapat imbalannya itu bukan dari warga. Kalau dari warga terbatas, mendapat imbalannya dari Allah, dari Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Insya Allah imbalannya insya Allah mencukupi kebutuhan kita. Jadi hari-hari yakinkan, saya memberi pelayanan karena Allah, karena berharap ridho Allah gitu, karena berharap ridho daripada Tuhan. Itu cara melayani begitu. Gak usah berharap, gak usah Bapak terima kasih, Bapak Ibu menolak pemberian yang sangat terbatas tadi dari keluarga, nanti digantikan dengan yang sangat tidak terbatas. Itu diyakini. Kalau diyakini pasti akan mendapatkan. Tiba-tiba ada bantuannya. Rezeki itu datangnya begitu. Rezeki itu janji Allah datangnya itu tidak diketahui dari mana asalnya, dari siapa. Kita menolong si A, yang bantu kita nanti si Z jauh sekali. Kadang-kadang kita nggak habis pikir kok ada hubungannya. Ternyata ada hubungannya terhadap pelayan kita hari ini. Kita akan dapat rezeki. Nanti kita sadar kita dapat rezeki hari itu luar biasa. Ternyata karena bulan lalu, minggu lalu, mungkin tahun lalu kita memberikan pelayanan terbaik, ya diganti kalau Allah gitu ya. Salah. Pokoknya kuncinya begitu. Sederhana sekali hidup ini. Yakin dengan kebesaran Allah. Dengan kebesaran semuanya itu berharap mendapatkan ridho. Udah nggak usah yang lain. Tulus, ikhlas, amanah, tanggung jawab, senyum. Ya kalau ada warga yang ngomel-ngomel, sabar. Ya, harus sabar, nggak apa-apa. Warga yang salah kita yang diomelin ini sabar. Nah, RW ini sabar, RT, semua adik-adik apalagi yang masih muda harus sabar. Yes, harus sabar. Tugas kita memberikan pelayanan terbaik. Semakin sabar, semakin tulus, semakin ikhlas memberikan pelayanan, bantuan, dukungan kepada warga nanti akan digantikan. Siapa yang menggantikan? Allah. Kalau menggantikan warga terbatas kan? Ya. Siapapun, presiden juga bantuannya terbatas. Tapi Allah yang membantu tidak terbatas. Ya. Saya kira itu aja pesan saya. Berikan pelayanan yang terbaik, ya, insya Allah berharap ridha Allah, insya Allah. Ini ada hadir samping saya nih, anggota DPRD. Ini silakan sampaikan beberapa poin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Wakil Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Kasatpol PP, Pak Camat dan seluruh jajaran kelurahan. Mungkin kalau saya Pak Wagub, sawah besar ini menarik Pak Wagub, karena di link 1 karakteristiknya campuran, di mana ada padat penduduk, ada komplek, terus juga dekat dengan transit. Jadi sebenarnya salah satu bisa dibilang wilayah yang buat saya pribadi sebagai dari Jakarta Pusat sangat menarik dan nanti untuk punya potensi pengembangan luar biasa. Gitu. Nah terus juga mungkin sekalian saya menyampaikan ke Pak Wagub, salah satu harapan warga, salah satunya kalau kami ke SS biasanya Pak Wagub DKRD itu adalah fasilitas salah satunya adalah puskesmas. Jadi Jakarta Pusat kalau tidak salah Pak Wali kita punya 13 puskesmas ya, yang belum punya sama sekali dan beberapa masih ngontrak. Contohnya misalnya di sini Pasar Baru, Kartini, Karanganyar yang belum punya Pak, itu masih ngontrak Pak. Jadi karena saya juga di Komisi E, saya juga menyampaikan kita sama-sama karena saya sama Pak Wagub mitra kerja. Kayak gitu, nah harapannya ini salah satu PR Karanganyar, GSU, mana lagi? GS2 itu belum punya puskesmas. Nah kondisi pandemi ini saya teringat sekali Pak Wagub bahwa puskesmas ini menjadi penting untuk sarana promosi dan edukasi kesehatan kita sebenarnya, bukan lagi pelayanan kesehatan. Karena garda ke depan kelurahan tandemannya puskesmas kelurahan itu. Mungkin itu yang salah satu yang saya sampaikan. Terus juga Pak Wagub di sawah besar ini menarik, kemarin pas Januari ternyata kita juga beberapa wilayah yang tidak banjir di sawah besar ini. Nah ini mungkin perlu juga kita kedepannya bersama ada tantangan untuk memperbaiki saluran-saluran kita, karena ini termasuk ring 1 ya Pak Wali Kota ya sebenarnya. Jadi kita punya tantangan untuk di situ. Jadi itu sih saya ingin melaporkan juga, menyampaikan agar dari PR kita bersama
Sama terakhir adalah fasilitas-fasilitas untuk Karang Taruna, karena ada perwakilan Karang Taruna dan disampaikan di reses saya juga SKKP yang buat beberapa Karang Taruna. Nah ini PR kita bersama. Jadi saya sampaikan di sini bahwa semangatnya Pak Wagub dan juga saya sebagai DPRD sama-sama ingin memperjuangkan sawah besar agar jadi lebih baik Bapak Ibu semuanya. Nah itu pertama. Kedua adalah saya apresiasi Pak Wagub. Jadi melaporkan juga saya juga turun lapangan kerja sama lintas sektoral di sawah besar ini dan Jakarta Pusat luar biasa Pak Wagub. Bukan hanya 3 pilar lagi sekarang, pilarnya makin banyak. Karang Taruna terlibat, TNI terlibat, Lurah Camat terlibat, terus juga FKDM, LMK semuanya terlibat, RT RW dalam menangani pandemi ini. Sesimpel gantian untuk monitoring wilayah. Artinya yang tadi dibilang Pak Wagub ada dampak positif, semoga ini makin dijaga. Jadi bukan hanya karena pandemi, tapi standar ini jadi standar baru. Kedepannya udah lintas sektoral kita harus lebih kuat. Dan saya juga terakhir apresiasi ke teman-teman Satpol PP, Lurah Camat, semuanya Pak Wagub yang mereka kerja nggak punya waktu, nggak punya jam kayaknya. Kita lagi mingguan di rumah, mereka ternyata masih di lapangan, dilaporin lagi monitoring bansos dan sebagainya. Makanya luar biasa apresiasi. Mungkin tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu semua. Dan TNI dari Polri semuanya saya lihat luar biasa di tengah menghadapi pandemi ini. Mungkin itu saja dari saya. Semoga tetap sehat dan saya sangat setuju dengan Pak Wagub ini senior sekali dalam politik buat kami anak-anak muda. Benar tujuannya adalah melayani warga. Nanti balasannya jadi kayak Pak Wagub nih, nggak tahu rezekinya langsung jadi Wagub kayak Pak Wagub. Mungkin berbuat baik dari mana gitu. Nah tapi inilah yang mungkin sama-sama kita jadi nafas bersama dalam melayani warga. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Idris ya, ini PSI partai baru, bagi partai anak-anak muda yang peduli memberikan perhatian kepada warga. Alhamdulillah ya. Jadi sekali lagi tadi yang disampaikan pertama soal puskesmas, memang dalam program kita di Jakarta ini harus punya puskesmas sendiri ya. Sekarang semua kelurahan itu sudah punya puskesmas di Jakarta, tapi masih ada yang ngontrak gitu maksudnya Pak Idris ya. Nanti yang ngontrak secara bertahap ya, sesuai dengan kemampuan penganggaran kita nanti bisa punya puskesmas sendiri, di tanah sendiri, milik sendiri. Berapa yang belum ya? Tinggal 2 kelurahan yang nanti secara bertahap ya. Kita alhamdulillah di Jakarta ini yang puskesmasnya baik ya, bahkan sudah bisa rawat inap ya Pak, puskes kecamatan ya, RSUD sudah rawat inap, alhamdulillah ya, pelayanan terbaik. Saya ngecek juga sudah melakukan pengecekan ke puskesmas, alhamdulillah puskesmas kita dipercaya oleh warga, alhamdulillah ya. Jadi saya dulu zaman kecil juga ke dokter ke puskesmasnya itu di Cengkareng itu di depan rumah paling sampai 100 meter gitu. Jadi puskesmas itu alhamdulillah ya bisa memberikan pelayanan kesehatan yang baik. Mudah-mudahan nanti seperti harapan Pak Idris dan kita semua kita punya puskesmas sendiri. Tapi sekalipun belum punya, jangan mengurangi kualitas daripada pelayanan. Yang penting kualitasnya. Buat pelayanan baik, nah lebih baik lagi nanti kalau kita bisa punya puskesmas sendiri. Selama ini memang masih ada yang ngontrak, masih banyak yang ngontrak. Yang kedua, tadi juga Karang Taruna juga ya, terima kasih programnya, semuanya, pelayanannya dari TNI, Polri, semua, apalagi Pak Arifin ini, tugasnya Pak Wali ini, udah tugasnya memang kalau pimpinan itu ya sepenuh waktu, kapan aja dihubungi harus siap, kapan aja dibutuhkan oleh warga hadir. Tugas resikonya jadi pemimpin yang begitu, waktunya diberikan untuk warga, waktunya diberikan untuk masyarakat ya. Jadi keluarganya siapa semua, warga itu jadi keluarga yang butuh perhatian daripada pemimpin setiap Pak Lurah, Bu Lurah ya. Resiko jadi pemimpin harus bisa memberikan pelayanan, waktunya nggak cuma buat suami, buat anak, buat istri, tapi juga buat warga. Bahkan kadang keluarga mengalah karena memahami tugas suami, istri, orang tua memberikan pelayanan terbaik pada warga. Alhamdulillah nanti ada keberkahan lain yang diberikan Allah. Keberkahan itu selalu datang
bagi kita yang terus bisa memberikan pelayanan yang terbaik, ikhlas, bersyukur, sabar ya. Saya menyebutnya nilai-nilai inti, saya menyebutnya core value. Core value dalam diri kita itu ada yang namanya nilai-nilai inti. Apa itu? Jujur, sabar, tulus, ikhlas, bertanggung jawab, amanah. Nanti coba Bapak Ibu sampai di rumah dicek lagi itu apa aja nilai inti. Nilai inti adalah satu nilai ya, yang tidak ada nilainya tapi sangat bernilai. Sabar ada nilainya nggak? Nggak ada harga, tapi sangat bernilai. Tulus, ikhlas, nggak ada rupiahnya. Ya, kan kalau Bapak beli kopiah kan ada harganya Pak. Kalau sabar nggak ada harganya, tapi sangat bernilai. Jadi Allah itu sangat adil. Salah satu bentuk keadilannya dalam setiap pribadi itu Allah berikan nilai-nilai inti. Saya menyebutnya core value, nilai inti. Kejujuran, kesabaran, keikhlasan, ketulusan, amanah, tanggung jawab, dan lain-lain. Satu nilai ada pada setiap diri kita. Bagi perempuan, laki-laki tidak dibedakan sama Allah. Agama apapun punya sama. Jabatan apapun, mulai dari raja, anak raja, sampai anak pemulung, punya nilai-nilai itu. Umur juga tidak ada. Yang baru lahir, sampai yang tua, sampai mau mati, punya nilai-nilai, tidak pernah dibedakan. Semuanya ada pada diri. Bagaimana nilai inti menjadi berkah, bermanfaat, tergantung kita. Kita bisa nggak gunakan kejujuran ini? Kita bisa nggak manfaatkan ketulusan, keikhlasan, bisa nggak amanah? Itu bergantung pada setiap manusia diberikan itu kita punya semua. Itu bentuk keadilan. Tapi hebatnya lagi dari keadilan itu, dahsyatnya dari nilai inti ini bisa mengalahkan semuanya, bisa menaklukkan semuanya. Nilai-nilai inti sangat dahsyat, sangat luar biasa, bisa menjangkau siapa saja, ya, bisa menjangkau lintas dimensi, lintas jabatan, lintas agama, lintas pangkat, semua lintas nilai-nilai ini. Dengan kesabaran, ketulusan, keikhlasan itu menyentuh semua. Jadi luar biasa. Kalau mau jadi orang yang sukses, selalu sering memberikan masukan, diskusi sama adik-adik yang muda, kembali ke nilai-nilai inti. Jadi Bapak Ibu dalam menghadapi kehidupan apapun beratnya, ingat nilai-nilai itu. Saya harus jujur, harus amanah, harus tulus, harus ikhlas, harus bersyukur, harus sabar. Kembali ke insya Allah. Semakin kita memahami, mengerti, menjalankan ini, semakin banyak cobaan dan ujiannya. Tapi semakin kita bisa lalui cobaan ujian, semakin tinggi derajat kita. Itu jadi Allah, derajat kita semakin tinggi, takwaannya semakin tinggi. Kalau itu luar biasa, imbalannya luar biasa, nggak bisa dihalangi. Ya, nggak bisa dihalangi apapun, kekuatan apapun tidak ada yang bisa dihalangi. Jadi saran saya dalam memberikan pelayanan, dalam menaungi kehidupan, apapun beban, rintangan, kesulitan, kembali ke nilai-nilai. Nanti dipelajari apa sih kelebihan orang yang sabar, orang yang bersyukur, orang yang tulus, ikhlas. Itu ada kelebihan sendiri luar biasa. Kira itu dari saya. Terima kasih Pak Idris, Pak Camat, Pak Wali, Anggit, Kasopeke semuanya, TNI, Polri, Pak Lurah, PRW ya, KMD, FKMD, LMD, apalagi Karang Taruna semua. Mari kita bersama-sama kompak bersatu memberikan pelayanan yang benar. Jadi jabatan Bapak Ibu nggak usah dikejar, kerjakan aja tugas dengan baik. Nggak usah dikejar. Jadi nggak usah mengejar jabatan, insya Allah akan sampai. Berikan pelayanan yang terbaik, insya Allah sampai. Nanti akan sampai. Semua udah ada. Garis tangannya semua sudah ada. Jadi kalau kita tahu garis tangannya udah ada, ya udah nggak usah dikejar. Ya kan? Karena udah ditakdirkan. Rezeki, mati, lahir, jodoh, udah ada takdirnya. Nah, tugas kita juga jalani kehidupan ini dengan baik, dengan bijak, berikan pelayanan yang terbaik. Insya Allah sampai. Ya.
lurah, Bu Lurah, insya Allah yang diberikan pelayanan. Malah nanti tantangannya lagi. Jadi kalau kerja itu nggak usah ini saya kerjakan, saya yang bantu, nggak usah pamrih. Ini saya, Pak ini kemarin saya kerjakan, ini saya yang bantu, nggak usah. Kita yang mengerjakan, kita yang membantu, nggak perlu kita perlihatkan. Jadi apa? Biar aja. Nggak usah supaya dilihat pimpinan, nggak usah. Supaya dilihat warga, oh kita nih rajin, nggak usah. Nggak usah pamrih. Berikan pelayanan terbaik. Ya. Kenapa? Karena tadi manusia sangat terbatas. Bapak Ibu kalau minta dilihat pimpinan banyak lupa. Pimpinan melihat orang banyak bisa lupa. Ya kan? Pimpinan punya keterbatasan, manusia terbatas. Tapi kalau kita tulus ikhlas memberikan pelayanan tanpa pamrih, kalau perlu kita mengerjakan sesuatunya, ya udah kita kerjakan. Ada orang ngaku-ngaku, oh iya Pak betul. Padahal kita yang mengerjakan, ada orang lain cari muka ngaku-ngaku, lapor ke Pak Wali. Pak ini saya mengerjakan Pak, biarin aja. Oh iya betul Pak, tulus ikhlas. Padahal kita yang tapi jangan khawatir, kenapa? Karena Allah itu, Tuhan itu maha melihat, maha mengetahui. Jadi nggak akan terduga. Kan ada kadang-kadang ya kan, ada yang seneng, teman-teman kita senengnya kerjanya melapor, padahal kita yang kerja nggak apa. Ya kan ada aja di lingkungan kita, ada teman-teman kita yang kerjanya melapor tuh cari muka pimpinan, padahal kita yang kerja nggak apa. Nggak usah khawatir, manusia kan terbatas. Pimpinan kita manusia juga terbatas, ingatannya, pengetahuannya masih terbatas, tapi Allah tidak terbatas, dia ingat terus, nggak ada yang nggak terbatas. Daun jatuh di atas takdir Allah kan gitu ya. Jadi berikan pelayanan terbaik insya Allah, nggak usah lapor-lapor, kerjakan yang terbaik, gitu prinsipnya itu pasti. Lalu bagaimana nanti supaya pimpinan tahu? Nggak usah khawatir, nanti Allah yang menggerakkan, ada aja nanti. Jadi yang menggerakkan pimpinan itu nanti Allah. Jadi kita nggak usah cari-cari perhatian, kerjakan dengan baik, berikan pelayanan yang itu ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf nih di jam 9 saya mau ada rapat lagi sama Pak Gubernur. Memang saya usahakan dalam waktu-waktu pagi, waktu-waktu libur senggang saya mau keliling supaya bisa memahami, mengerti, dan teman-teman dari DPRD supaya bisa diskusi apa yang kurang. Tadi disampaikan soal banjir, itu penting sekali. Kita sedang evaluasi banjir di seluruh Jakarta, apa penyebabnya, kenapa kok bertambah banjirnya umpamanya, atau genangannya kok bertambah, kok surutnya umpamanya lama dan sebagainya. Kita lihat. Jadi kita harus jujur dan fair. Apa kekurangannya sampaikan, apa yang kelebihannya juga catat. Kelebihan dan kurang kita catat, ada yang namanya analisa SWOT. Jadi kita catat, kita pelajari apa penyebabnya, apa yang bisa kita urai, apa yang bisa kita perbaiki. Jadi Bapak Ibu kalau dalam melakukan tugas itu tidak perlu menutupi kekurangan, justru tampilkan, hadirkan. Oh kurangnya di sini Pak, lapor ke Pak Camat, dari RW kami kurangnya ini. Pak RT lapor, Pak RW lapor, Pak Wali juga lapor, semua laporkan. Pak Kasor PP, semua kita laporkan semua. Dari DPRD apalagi, laporkan semua kekurangannya, sama-sama kita perbaiki. Tidak usah ditutupi apa yang kurang, apa yang lebih, supaya kita bisa sama-sama menjadi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semua. Ya, tanggung jawab kita semua untuk terus memperbaiki. Saya orangnya begitu. Ada masalah, saya nggak pernah menggila. Ada masalah, ada masalah. Gak usah khawatir, gak usah takut. Sama lama niatnya baik. Jadi kuncinya itu pada niat, Pak. Niat baik. Kalau kita niat baik, insya Allah hasilnya baik. Saya pastikan kalau niatnya baik, hasilnya baik. Tidak ada yang niatnya baik, hasil tidak ada. Saya pastikan semua yang kita kerjakan dengan niat baik, saya pastikan hasilnya baik. Apanya ada nanti kalau kerja tuh, niatnya baik dulu, rencananya baik, kerjanya baik, nanti dievaluasi baik, doanya baik, amalnya baik, tawakalnya baik, di akhir hasilnya baik. Awali semua, setiap kita bangun pergi,
hari ini niat baik. Kalau niat baik, nanti pada akhirnya kita mendapatkan perencanaan yang baik. Pada akhirnya kerjanya jadi baik, amalnya baik, doanya baik, evaluasinya baik, tawakalnya baik, sampai akhirnya baik. Biasanya itu gangguannya di niat, belum sampai rencana, belum sampai kerja, apalagi di ujung hasil belum. Di niat itu sudah diganggu. Semakin tinggi jabatan kita, niat kita diganggu. Setan, niatnya. Kalau kampanye begini, niatnya baik semua, janjinya baik semua. Ketika menjabat, jadi niatnya harus baik, istiqomah, konsekuen dengan itu. Apa itu juga sama kita dalam pelayanan harus kembali kepada niat baik, insya Allah. Selebihnya serahkan pada Allah. Nggak sanggup kita mengatur, manusia terbatas. Jadi kunci kita semuanya kerjakan diawali dengan niat baik. Innamal a'malu binniyat. Kira-kira gitu. Terima kasih. Ada lagi Pak Idris, Pak Wali, atau Pak Arifin? Ya. Terima kasih Bapak Ibu ya, kita bisa dialog, diskusi. Saya kan punya keterbatasan, kita semua nggak bisa setiap tahun, mungkin nggak bisa setiap minggu, setiap bulan ketemu begini. Jadi mudah-mudahan pertemuan ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Insya Allah pesan saya tadi, nilai-nilai inti, kembali ke nilai-nilai inti. Kemudian tadi berikan pelayanan yang terbaik, ya kan? Kemudian tadi kembali ke niat baik. Semua kembali insya Allah. Pokoknya pertanyaannya apa yang kita dapat bergantung kepada tadi, bergantung pada niat baik kita. Nggak usah dikejar Pak, waktunya akan cepat datang. Semakin kita yakin, semakin akan cepat datang kebaikan itu. Semakin kita yakin akan kebesaran Allah, semakin cepat datang keberkahan. Nggak ada yang tidak mungkin. Ya, bagi kuasa Allah, Tuhan itu tidak ada yang tidak mungkin. Udah kembali aja, serah diri ya. Jalani hidup ini dengan penuh keyakinan, insya Allah apapun, nggak usah pusing-pusing, berikan pelayanan terbaik. Gitu ya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf, saya ini kalau ngobrol nih nggak kekontrol, ngomong terus. Tapi cuma itu Pak RW yang bisa saya berikan ya. Saya tidak bisa memberikan apa-apa. Saya cuma menyampaikan selalu yang saya sampaikan itu nilai-nilai ini. Itu modal utama kita semua. Jadi itu modal itu dari Allah. Modal itu penting sekali. Nanti di rumah catat apa sih nilai ini? Oh ya, jujur, sabar, lurus. Catat Pak. Nanti kalau mau pelajari lagi, cari lagi di kamus bahasa Indonesia sabar itu artinya. Cari lagi di Al-Quran sabar itu seperti apa? Di tafsir cari lagi. Di Alkitab semua agama ada mengatur sabar, lurus, ikhlas, bersyukur. Itu ada. Pelajari, ada waktu googling tuh. Handphone gadgetnya dipakai buat searching, googling kan itu. Insya Allah nanti pelan-pelan. Kalau ada tantangan, rintangan, hambatan, pelajari lagi insya Allah. Insya Allah semuanya bisa kita layani dengan baik, memberikan yang terbaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta adalah kota yang tangguh. Mereka yang datang ke sini dan mereka yang berada di Jakarta adalah orang-orang yang tangguh, orang-orang yang berani menghadapi tantangan. Kita perlu yakin bahwa ketangguhan bisa membawa kita melewati tantangan apapun, termasuk wabah yang sedang kita hadapi saat ini. Sejenak saja kita menahan diri, menyikapi kondisi ini dengan pandangan terbuka, agar esok Jakarta bisa pulih kembali. Kita tanamkan pada diri sendiri
bahwa masa-masa ini bukan penderitaan, tapi momentum berhenti sejenak dalam etape panjang perjalanan kemajuan bangsa, dalam perjalanan kemajuan kota Jakarta. Situasi ini memberikan kita waktu untuk menganalisa kelemahan, untuk memoles keunggulan, hingga pada waktunya nanti saat wabah berlalu, kita bisa melontar cepat melampaui apa yang sudah kita capai selama ini. Di hari ulang tahun Kota Jakarta, 22 Juni 2020, ini adalah momen untuk menunjukkan tentang Jakarta yang tetap tangguh, Jakarta yang akan selalu lebih solid, Jakarta yang akan tetap ada untuk semua. Sedikit lagi, atas izin Allah yang Maha Melindungi, insya Allah kita akan bisa melewati ini semua dan kita menjadi kota yang lebih hebat lagi. Kita tunjukkan kepada dunia, bersama kita bisa melewati terjangan virus ini. Selamat ulang tahun Jakarta.